Selamat ulang tahun, Maharani. Wah, makasih, Bu. Semoga anak ibu yang cantik ini cepat menikah. Iya, Bu. Kan ibu malu sama tetangga. Amin. Sudah matang loh, Dek. Nunggu apa lagi sih? Maharani udah dulu ya, Bu. Ya sudah. Aduh. Ibu juga mau bagi nasi kuning ke Bu Ros. Ya ampun, Bu. Udah rapinya si aja nih. Ada apa, Bu? Ini nasi kuning dari Maharani. Wah, Maharani hajat apa, Bu? Mau nikah ya? Akhirnya Maharani laku juga. Enggak, Bu. Maharani ulang tahun. Oh, gitu. Saya pikir Maharani mau nikah. Ya, mohon doanya aja, Bu. Ya, amin deh. Kasihan perawan tua. Yaudah, yuk mari, Bu. Makasih ya, Bu. Kak, emangnya bener besok lusa kakak mau balik ke Surabaya? Kok cepet banget sih? Iya, rencananya lusa. Kakak harus ngerjain beberapa permintaan klien. Sekali-sekali kamu ke sana deh. Siapa tahu ada hati yang tertambat di sana. Maharani, Iya, Bu. apa doamu tahun ini? Doaku tahun ini semoga ibu tetap sehat kayak biasa. Terus semoga nanti kita bisa liburan bareng-bareng lagi kayak dulu. Kamu nggak minta jodoh. Sebenarnya kamu mau lelaki macam apa? Biar ibu bantu carikan. Kemarin Jody pemilik perusahaan tambang itu kamu tolak. Arif juga kamu tolak. Terus yang katanya kemarin itu yang baru selesai kuliah S2 di Jerman. Bu, Dek, apa lagi yang kamu tunggu? Ibu benar. Ibu sedih loh, Dek. Tiap kali ibu ngobrol sama tetangga, kamu pasti digunjingkan. Bilang kamu lawan tua lah, kamu tidak laku lah. Padahal, aku belum bisa melupakan Basar, Bu. tapi kan, Maaf, Bu. Aku kamar duluan ya. gimana ya, Kak? Ibu malu. Ibu tenang aja ya. Nanti aku coba ngomong sama Maharani.
Kakak boleh duduk. Boleh kok, Kak. Gimana kerjaan kakak sekarang? Kita udah lama loh nggak liburan keluarga sama ibu. Iya, setahun belakangan ini kakak belum bisa ambil cuti. Kakak mau selesain semua deadline dulu. Rencananya bulan depan kakak baru bisa ambil cuti. Wah, kalau gitu kita jadi dong liburan sama ibu. Maharani, kakak boleh bicara serius. Silakan, Kak. Tapi maaf menyinggung perasaanmu. Iya, aku yakin kok apapun yang kakak katakan pasti untuk kebaikanku. Ini mengenai Mas Har. Apa yang tidak bisa kamu lupakan darinya? Ku akui cintamu luar biasa, Maharani. Tapi Mas Har sudah tenang sejak 8 tahun lalu. Tapi mengapa kamu tidak bisa melupakannya? Janganlah kamu menyanyiakan umur muda. Janganlah kamu menyanyiakan dirimu sendiri, Maharani. Jangan sampai rugi apabila kelak sadar bahwa kamu belum mengecap indahnya dunia. Sikapmu sekarang tak lain merugikan dirimu sendiri. Tak baik itu, Maharani. Bu, aku pamit dulu ya. Iya nak. Doakan biar kerjaanku cepat selesai. Rencananya bulan depan aku mau cuti. Biar kita liburan sama-sama. Ya. Iya nak. Titip salam Iya, untuk istrimu di rumah. Iya, Bu. Sering-sering telepon ibu ya. Iya, Bu. Ya. Jadi ya, Kak. Iya, nitip ibu ya. Nah, pertimbangkan lagi apa yang kakak katakan kemarin. Iya, Kak. Jalan dulu ya, Bu. Hati-hati nak. Permisi. Bos Gledek. Permisi, Pak. Ini benar rumah Pak Jaki? Iya, saya sendiri. Ini Pak ada surat Bapak. Oh. Makasih, Mas ya. Iya, Pak. Sama. Itu lambung selamat. Piye toh, Mas? Udah, makasih, Mas ya. Ayo, sama-sama. Untuk kakakku tersayang, nasihat yang kakak ucapkan dulu itu bukanlah kali pertama yang aku dengar. Karena kau adalah kakak lelaki yang sangat aku cintai, dan kepada siapa lagi aku harus berterus terang tentang segala kesulitanku. Sekarang, aku akan menjelaskannya kepada kakak. Aku akan menceritakannya dari permulaan. Seperti yang kakak telah tahu, aku mulai berhubungan dengan Mas Har karena ia tinggal mondok pada keluarga kita di Depok. Aku akui bahwa ia memang tidak lebih dari yang lain. Sampai waktu lama setelah aku dengan dia, aku masih juga belum tertarik kepadanya. Malahan, aku sedikit kaget pada sikapnya yang terlalu bebas dan kasar itu. Pada suatu kali, kami sakit pada saat yang bersamaan. Waktu itu aku masih SMA. Aku tak masuk sekolah karena sakit waktu itu. Hal ini menyebabkan aku lebih banyak dapat kesempatan untuk mengenalnya. Tadinya, aku takut kepadanya. Aku kira orang semacam itu, sebagaimana juga yang lain,
sangat gampang berlaku kurang ajar kepada wanita. Namun ternyata malahan sebaliknya. Ia berlaku jujur kepadaku. Ia kasar, tetapi ternyata menghormati aku. Waktu itu, penyakitku tak seberapa parahnya. Aku lebih cepat sembuh daripadanya. Tadinya, aku tak tahu bahwa ia sedang sakit juga. Setelah aku agak sembuh, baru aku tahu bahwa ia juga sedang sakit. Kenapa, Bu? Maharani sakit, obatnya habis. Sini biar saya yang belikan. Tadinya, waktu aku sakit sedang keras-kerasnya, ia pergi ke apotek untuk membelikan obatku. Sebab, selain ibu kita yang sudah tua itu, memang tak ada orang lain lagi. Aku sangat berdebar-debar waktu ia memasuki kamarku sambil memberikan obat itu. Waktu itu aku sendirian. Aku takut akan berbuat kurang ajar. Tetapi ternyata tidak. Sikapnya sangat baik sekali. Kekurang ajarannya lucu. Tidak ada hubungannya dengan kurang ajaran seorang buaya. Biasanya, lelaki suka membuntutiku, menyerangku, dan mengejar-ngejarku. Apabila aku berkenalan dengan seorang pemuda, selalu aku tidak salah menyangka bahwa ia nanti akan membelokkan arah pengenalan persahabatan itu ke arah yang tertentu. Banyak teman-temanku lelaki yang mencoba mengubah suasana persahabatan kami menjadi suasana percintaan. Tetapi Masar tidak begitu. Ia bersikap sangat biasa dan kelihatan jauh dari tanda-tanda untuk punya maksud yang tertentu. Bahkan, dalam beberapa hal, ia bersikap kepadaku seperti terhadap seorang anak kecil. Tak ada tanda-tanda nafsu menyerang padanya. Hal itu menyebabkan aku tidak merasa takut untuk lebih mengamat-amatinya, untuk lebih mengenalnya. Lelaki biasanya suka membosankanku, dan sering aku merasa bahwa sikap mereka palsu semata-mata. Sebentar saja mulai beromong, mereka sudah mulai mencoba merayuku dengan mengatakan bahwa aku cantik, dan ini, dan itu, dan lainnya. Lain dengan Masar. Masar tidak seperti lelaki buaya lain yang menyinggung tentang kecantikanku ataupun tubuhku. Ia juga tidak menjadikanku seolah wanita pujaannya. Ketertarikannya kepadaku seperti layaknya kepada teman ataupun kepada adiknya. Hal itu yang membuatku dengan ikhlas membuka kepribadianku kepadanya. Kau sedang sakit ya? Putri Abu datang. Belum lagi mandi sudah datang. Wah, baunya. Setelah aku sembuh, aku memutuskan tidak sekolah dulu, karena belum kuat betul untuk sekolah. Kali ini Masar sedang sakit, kata ibu. Aku berniat untuk menjenguk kamarnya. Pada waktu itu, aku melihat Masar sedang berselimut rapat, sambil mukanya kelihatan kesakitan. Masar sakit ya? Ini penyakit biasa, malaria. Sudah sejak umur 20 aku kena malaria sebagai akibat kurang tidur. Kau tahu, pelukis suka kerja sampai malam hari. Pagi itu, aku menjadi lebih tahu tentang dirinya. Aku sekarang tahu, ia seorang yang bercita-cita. Dan cita-citanya tentang kesenian. Ia juga seorang bekerja keras untuk cita-citanya. Ia tidak pernah mundur untuk cita-citanya. Kecuali karena badannya yang lemah, serta sakit-sakitan. Apabila timbul malarianya, ia suka muntah dan sakit segenap tulangnya. Ia juga khawatir jika panasnya terlalu tinggi, maka penglihatannya akan berkurang.
Sementara, penglihatan sangat penting bagi seorang pelukis. Perutnya juga tidak boleh kemasukan makanan yang terlalu dingin atau yang terlalu keras, sebab ia akan muntah. Pernah ia juga disuruh istirahat oleh dokter karena paru-parunya yang berkapur. Malam itu menjelang tidur, aku banyak berpikir tentang penyakitnya. Sayang sekali kalau orang baik sepertinya harus merasakan sakit. Terlebih lagi, dirinya hanya seorang diri di kota dan tak ada yang mengurusnya. Sejak saat itu, aku selalu merhatikan makanannya. Ibu beritahu bahwa ia tidak boleh diberi sembarang makanan. Tiap pagi, ia masih disuruh minum kecap sendok makan. Lagi pula, minumnya masih selalu hangat. Ketika pulang sekolah, aku langsung ke kamar Masar. Kala itu, ia baru saja menyelesaikan lukisan seorang perempuan. Dan lukisan itu dinamakan Bunda. Ia juga bercerita bahwa dirinya telah lama meninggal. Dan ia sekarang sebatang kara di dunia ini, tanpa sanak saudara. Lihatlah bagaimana matanya. Begitulah mata seorang ibu. Matanya memancarkan cahaya lembut bantalan. Tak ada orang yang paling berjasa kepada manusia seperti seorang ibu. Betapa banyaknya ia harus menderita dan berkorban untuk setiap manusia baru yang dia lahirkan. Mulai dari kandungan sampai membesarkannya. Dan bahkan ada yang sampai ikut menguburkannya. Lihatlah raut wajahnya yang tenang. Itulah lambang jiwa wanita yang telah masak oleh pengalaman penderitaan. Mulutnya yang sabar dan penuh pengertian. Wajahnya penuh dengan kerut-merut kedewasaan. Kenangan akan ibu saya banyak memengaruhi lukisan saya ini. Wanita adalah kesucian, adalah kesuburan, adalah rahmat. Wanita adalah kesucian, adalah kesuburan, adalah rahmat. Pernah waktu libur panjang, aku diminta untuk lukisnya. Ia juga banyak bercerita denganku bagaimana ia tersesat di kota Paris, bagaimana ia belajar bermain ski di Swiss, dan bagaimana ia ditipu oleh orang Italia. Pengetahuannya sangat banyak. Aku menggelarinya Sinbad. Ketika Masar fokus melukis, aku hanya terdiam. Sesekali, aku sibuk memperhatikan dirinya. Kalau diperhatikan, ia bertubuh semampai juga, walaupun sakit-sakitan. Sebenarnya, ia manis juga. Sayang saja, ia tak mau merawat dirinya. Pernah ibu menyuruh Masar untuk mengantarkanku ke sebuah pesta. Dan pernah pula aku mintanya untuk mengantarkan ke bioskop. Aku merasa aman bepergian dengannya. Ia selalu bersikap melindungi dan memikirkan kepentinganku. Dengan gaya seorang laki yang terhormat. Suatu kali, ia tidak pulang selama 5 hari. Aku khawatir memikirkan hal itu. Ibu juga mengatakan tak mengetahui kepergian Masar. Ibu berkata kepadaku untuk tetap sabar. Toh, biasanya juga ia menghilang, lalu kembali lagi. Hai. Baca itu lagi.
Sudah berapa lama aku pergi ya? Kok bikin saja sendiri? Ayolah, kita saling berterus terang. Sinbad harus mengerjakan apa supaya Putri Abu tidak marah? Masih belum mau berterus terang. Aku merasa malu dengan pertanyaan itu. Akhirnya kembali kemarahanku lenyap, karena ia tidak berhenti-hentinya cerita mengenai hal-hal lucu. Kemudian, aku menyindir kepadanya, bahwa lain kali memberitahu dulu kemana akan pergi. Selang seminggu kemudian, Masar pamit untuk tidak pulang beberapa hari, karena harus menyelesaikan sketsa di penangkaran ikan di tepi laut. Sampai hari ke-9 ia baru pulang, dengan wajah pucat dan penyakit yang berjangkit lagi. Jahanam betul nyamuk-nyamuk pantai itu. Salahmu sendiri. Kadang aku suka gemas, kalau ia selalu lalai dalam menjaga dirinya sendiri. Sampai suatu ketika, Masar minta aku untuk kamarnya. Aku disuruhnya duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Kenapa kau marah? Marilah kita bicarakan dulu hal ini secara terus terang hingga selesai benar. Aku telah berpikir dalam-dalam dan aku telah mengetahui sebabnya. Maharani, Sampai suatu ketika, kita berdua saling jatuh cinta. Bagi gadis muda sepertimu, jatuh cinta itu rasanya gemuruh dan membingungkan. Tapi kau harus tenang. Kau harus renungkan dulu bagaimana cintamu itu. Aku lelaki yang banyak pengalaman. Aku tahu benar bahwa cintaku telah kau miliki dengan mutlak. Namun kau lain halnya. Kau masih harus menyadari, Maharani, kau sangat menderita. Cobalah untuk tetap berpikir dengan tenang. Baiklah, sekarang bagi kita sudah bukan rahasia lagi bahwa kita berdua saling jatuh cinta. Tak perlu tergesa-gesa. Renungkanlah dahulu siapa aku, bagaimana masa depanmu apabila denganku. Marilah kita tetap tenang dalam soal cinta, karena cinta itu bunga yang indah. Cinta itu anugerah surgawi yang suci. Sekarang pulanglah dulu. Lima hari setelah itu, demam Masar kembali tinggi. Dan setelah itu, Masar menutup mata untuk selamanya. Kakak tersayang, setelah membaca suratku ini, barangkali kakak jadi mengerti segala latar belakang dari sikapku terhadap semua lamaran-lamaran yang kutolak itu. Bagaimanakah aku bisa disebutkan telah menyanyikan umur muda? Umur mudaku telah aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Masar telah memberikan kepadaku bunga umur muda yang tak akan layu. Bagaimanakah aku bisa disebutkan telah menyanyikan kesempatan untuk mengecap kenikmatan hidup? Aku telah merasakan pelukan dan ciuman Masar sebagai kenikmatan hidup yang tak akan terlupakan. Aku sudah cukup puas dengan hal itu. Aku tak lagi menghendaki yang lain.
aku juga tak bisa dikatakan telah merusak hidupku sendiri. Sebab sekarang ini aku tak merasakan tentram dan puas. Dengan demikian, puaslah saudari saya.